Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan cerdas dan asyik, selamat datang kembali di video terbaru kami. Dalam video ini akan dijelaskan tentang apa itu limit switch dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Limit switch atau disebut juga sakelar batas banyak digunakan dalam perangkat kontrol industri otomasi atau penggunaan produk elektronik untuk membatasi gerakan mekanis seperti pada mesin, pintu atau conveyor belt. Limit switch biasanya memiliki dua posisi, yaitu posisi terbuka, normally open no, dan posisi tertutup, normally close NC. Ketika objek atau mekanisme yang diawasi mencapai batas tertentu, saklar akan berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya, menghasilkan perubahan status pada saklar. Cara kerja limit switch adalah sebagai berikut. 1. Ketika objek atau bagian mesin mencapai titik batas atau posisi tertentu, maka bagian tersebut akan menyentuh tuas atau roll pada limit switch. 2. Setelah kontak terjadi, limit switch akan memutuskan atau membuka sirkuit listrik yang terhubung pada mesin atau peralatan. 3. Kondisi ini akan memberikan sinyal pada sistem kontrol atau aktuator untuk menghentikan atau membalikkan pergerakan objek tersebut. Ilustrasi kerja limit switch dapat ditunjukkan seperti gambar berikut. Limit switch adalah sebuah saklar mekanik di mana kontak saklarnya dikendalikan oleh gaya mekanis berupa dorongan pada aktuator. Saklar jenis ini disebut sebagai limit switch atau saklar pembatas karena saklar ini akan menghubungkan arus listrik apabila ditekan dengan batas tertentu. Apabila dorongan tekanan pada saklar tidak sampai membuat aktuator terdorong ke kiri secara maksimal, maka limit switch tidak akan menghubungkan arus listrik. Limit switch ini paling umum digunakan pada sistem otomasi industri di mana digunakan untuk menghitung jumlah benda yang melewati conveyor. Terlihat pada gambar di atas bahwa limit switch digunakan untuk menghitung barang pada otomasi industri. Jadi cara kerjanya adalah sebagai berikut. 1. Terdapat sebuah conveyor yang digunakan untuk mengangkut barang. 2. Kemudian ketika melewati limit switch maka barang tersebut akan dihadang oleh aktuator. 3. Saat barang sudah melewati aktuator limit switch maka aktuator terdorong ke kiri secara maksimal, terlihat pada gambar. 4. Akibatnya adalah kontak sakaler pada limit switch akan terhubung sehingga mengalirkan arus listrik ke controller. 5. Ketika controller mendapatkan arus listrik maka akan dihitung sebagai satu barang. 6. Proses ini akan berlangsung secara terus-menerus selama keseluruhan sistem tetap bekerja. Terlihat pada gambar di atas bahwa pada dasarnya limit switch ini dibagi menjadi dua bagian utama yaitu 1. Aktuator merupakan bagian yang bergerak di mana digunakan untuk mengendalikan kontak saklar, terbuka atau tertutup. 2. Kemudian kontak saklar merupakan bagian yang digunakan untuk menghubungkan dan memutus aliran listrik. Cara kerja limit switch. Pada dasarnya prinsip kerja dari limit switch ini sangat mudah untuk dipahami di mana, pada gambar di atas terlihat pada limit switch ini terdapat dua kondisi yaitu 1. Ketika aktuator pada limit switch tidak didorong ke kiri maka kontak saklar pada limit switch akan terputus dan tidak mengalirkan arus listrik. 2. Namun ketika aktuator pada limit switch didorong ke kiri maka kontak sakaler akan terhubung dan mengalirkan arus listrik. 3. Arus listrik yang mengalir ini dapat dihubungkan ke controller sebagai sinyal tertentu yang akan dibaca oleh controller seperti terdapat barang yang melewati limit switch, dan lain-lain. Contoh penggunaan limit switch yang digunakan pada sistem otomasi industri yang digunakan untuk menghitung jumlah benda yang melewati conveyor. Limit switch biasanya dirancang untuk tahan lama dan dapat bekerja dalam lingkungan yang keras, seperti suhu ekstrim, kelembaban, atau getaran. Ada berbagai jenis limit switch yang tersedia, termasuk switch mekanis, switch tipe roller, switch tipe tuas, dan switch tipe magnet. Limit switch memiliki beberapa jenis kategori yaitu 1. Saklar tuas, lever switch. Limit switch jenis ini memiliki tuas atau pengungkit yang dapat bergerak bebas atau berputar. 2. Saklar roll, roller switch.
Limit switch jenis ini memiliki roll atau roda yang dapat berputar dan dapat digunakan untuk mendeteksi pergerakan objek atau bagian mesin pada permukaan yang rata. 3. Saklar tekan, push button switch. Limit switch jenis ini memiliki tombol tekan yang dapat digunakan untuk mendeteksi pergerakan objek atau bagian mesin pada permukaan yang rata. 4. Saklar geser, sliding switch. Limit switch jenis ini memiliki tuas geser yang dapat digunakan untuk mendeteksi pergerakan objek atau bagian mesin pada permukaan rata. Beberapa aplikasi limit switch. 1. Pintu gerbang otomatis. Switch yang dipasang pada sistem pintu gerbang otomatis akan mematikan motor listrik yang menggerakkan gerbang sebelum pagar bergerak menabrak pembatas. Limit switch dapat bekerja ketika gerbang membuka atau menutup. 2. Pintu panel listrik. Pada pintu panel listrik, limit switch bekerja sebagai saklar otomatis. Apabila pintu panel terbuka, maka lampu akan menyala sebagai penerangan. Contoh penggunaan pintu panel listrik yakni pada pintu kulkas. Tuas otomatis dapat dilihat pada bagi dalam yang berdekatan dengan engsel pintu. Ketika pintu ditutup, tuas saklar tersebut akan tertekan dan akan memutuskan aliran listrik, sehingga lampu di kulkas akan mati. Sebaliknya, ketika pintu kulkas dibuka, tuas itu akan terdorong keluar akibat adanya sehingga aliran listrik terhubung dan lampu kulkas menyala. 3. Pada hoist. Pengangkat barang biasanya bekerja secara mekanis dan membutuhkan kontrol manusia. Oleh karena itu, limit switch berguna untuk membatasi gerak pada hoist. Biasanya pada hoist akan diatur agar pada kondisi tertentu, misalnya pengangkatan terlalu berat, hoist crane dapat berhenti. Hal ini membantu untuk menjaga keselamatan kerja. 4. Pada penutup mesin. Beberapa mesin-mesin pabrik telah dilengkapi limit switch sebagai peningkatan keamanan kerja. Limit switch pada penutup mesin bekerja ketika penutup dibuka. Ketika tutup mesin dibuka, limit switch akan mematikan aliran listrik yang membuat mesin beroperasi ke keadaan off. Hal ini berguna sebagai safety ketika operator atau teknisi ingin melihat bagian mesin saat keadaan on. 5. Pada standar sepeda motor. Prinsip kerja limit switch juga diaplikasikan pada standar motor keluaran terbaru. Ketika mesin sepeda motor dalam keadaan on, saklar otomatis akan mematikan aliran listrik ke mesin ketika standar sepeda di bawah. Begitupun ketika standar telah diataskan atau dilipat, mesin kendaraan akan mendapatkan sambungan aliran listrik sehingga bisa dihidupkan. Penggunaan limit switch pada sepeda motor sangat bermanfaat sebagai pengaman bagi pengendara dan meminimalisir terjadinya kecelakaan. 6. Pada sistem transfer. Pada sistem transfer, limit switch juga diaplikasikan. Seperti pada penggunaan troli dan conveyor sebagai pembatas maju dan mundur atau disebut forward reverse. 7. Sistem kontrol mesin. Pada sistem kontrol mesin, limit switch berfungsi sebagai sensor yang digunakan untuk mengetahui posisi up and down, sehingga meminimalisir kesalahan atau keterbalikan antara posisi atas dan bawah. 8. Pintu penutup mesin cuci. Pada beberapa jenis mesin cuci, khususnya mesin cuci manual, biasanya terdapat limit switch. Prinsip kerja limit switch dipasang pada pintu penutup pada tabung pengering. Ketika tuas pengatur waktu diputar, biasanya tabung pengering akan beroperasi atau berputar. Pengatur waktu inilah yang menentukan lamanya proses pengeringan baju. Namun, dengan adanya limit switch, ketika membuka pintu penutup dalam keadaan tabung pengering berputar, motor atau dinamo yang menggerakkan putaran tabung akan diputus aliran listriknya, sehingga tabung akan berhenti. Dengan begitu, proses mencuci jadi lebih aman. Nah kawan-kawan, itulah penjelasan tentang apa itu limit switch dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe kalau kalian suka dengan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.